Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuli Artikasari akan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu sejarah masuknya Islam di Sumatera. Yang pertama, tradisi masyarakat Sumatera sebelum Islam datang. Agama Islam telah masuk ke Indonesia semenjak abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi, yang dimulai dari pesisir Sumatera. Kemudian terbentuklah kerajaan Islam pertama kalinya, yaitu di Aceh. Sebelum Islam masuk ke Aceh, di Sumatera telah terdapat kerajaan-kerajaan lainnya, seperti Kerajaan Lamuri, Perlak, dan Pasai. Yang pada masa itu, Kerajaan Lamuri telah berhasil menjalin hubungan yang baik dengan luar negeri, terutama Cina dan India. Karena letak Pulau Sumatera yang strategis menyebabkan interaksi dengan budaya asing, mau tidak mau harus dihadapi. Hal ini membuat secara tidak langsung banyak budaya asing yang masuk ke Pulau Sumatera dan mempengaruhi kehidupan penduduknya, sistem pemerintahannya, dan juga termasuk pada saat masuknya Islam. Bangsa Indonesia yang sejak zaman nenek moyang terkenal dengan sikap tidak menutup diri dan sangat menghormati perbedaan keyakinan beragama, menimbulkan kemungkinan besar agama-agama yang berbeda dapat hidup secara damai. Hal inilah yang membuat Islam dapat masuk dan menyebar dengan damai di Pulau Sumatera. Lalu jauh sebelum Islam masuk dan berkembang di Pulau Sumatera, masyarakatnya telah memiliki keragaman budaya, tradisi, dan bahkan telah memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan-kepercayaan inilah yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, yang bisa dilihat dari banyaknya upacara ritual yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan tertentu. Misalnya, sebelum melaksanakan hajatan, kelahiran, perkawinan, kematian, dan juga lain sebagainya. Lalu masuknya agama Hindu dan Buddha tidak menyebabkan tradisi tersebut musnah, justru semakin berkembang karena pengaruh agama Hindu-Buddha itu menyesuaikan dengan tradisi-tradisi masyarakat. Bentuk penyesuaiannya adalah dengan mengubah cara-cara upacara ritual sehingga sesuai dengan nilai-nilai ajaran Hindu-Buddha, termasuk kebudayaan Hindu-Buddha dari India ke Nusantara melalui proses penyesuaian dengan kondisi kehidupan masyarakat, yang dimana penyesuaian tersebut tanpa menghilangkan unsur asli budayanya. Di antara pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dari bidang seni rupa dapat dilihat pada relief atau seni ukir pada dinding-dinding candi, dan juga tampak pada seni bangunan, misalnya pada bentuk bangunan candi. Lalu ciri khas orang Sumatera. Menurut Profesor Bukhari Lubis, sifat atau kriteria orang Sumatera adalah patuh beragama, bersikap tegas dan berkata benar, bersikap terus terang, suka menerima resiko, terbuka kepada teguran yang membina, tidak pendendam, rasional, demokratis, antifundalistik, mudah diajak berunding, tidak suka mengampu, tidak mengejar kepemimpinan, solidarity yang tinggi, dan suka merantau. Karena karakter inilah kebudayaan baru sering dapat diterima oleh masyarakat Sumatera. Lalu selanjutnya, sistem perdagangan orang Sumatera. Orang Padang kemana-mana cari uang, bukan cari kerja. Dalam buku ini, Bustami Nardas secara gamblang mengungkapkan rahasia bisnis orang Padang menggurita bersaing dengan etnis Tionghoa. Merantau merupakan wujud dari kemauan kerasnya menjadi seorang pembisnis, menjadi seorang pengusaha. Ia terbiasa memulai usaha dari nol dengan berjualan peniti sisir rambut, sudah menjadi cerita lama yang berulang dan tetap menantang untuk disampaikan. Bukti sejarah menunjukkan dorongan kuat orang Minang untuk merantau bisa ditemukan dari sederetan merantau dan bertahan di rantau. Kemudian karena kegigihannya inilah masyarakat Sumatera dapat menerima kebudayaan baru untuk memanfaatkannya. Kemudian pernikahan orang Sumatera. Yang pertama, tradisi pernikahan Maminang dari Sumatera Barat. Provinsi yang terkenal dengan rendang dagingnya ini mengungkapkan prinsip
matrilineal dalam kehidupan sehari-harinya. Di Sumatera Barat, perempuanlah yang harus meminang calon suaminya. Calon pengantin perempuan akan berkunjung ke rumah keluarga calon pengantin pria untuk mengungkapkan pinangannya. Dan sesi lamaran pun diakhiri dengan saling bertukar buah tangan yang menjadi simbol pengikat bagi keduanya. Lalu tradisi berinai besar khas masyarakat Riau. Dalam tradisi ini, perempuan yang baru menikah akan mengadakan berinai besar. Upacara ini yang dilakukan dengan memberikan inai pada jari tangan, kuku, telapak tangan, serta kaki dari pengantin perempuan. Lalu tradisi pengandangan oleh masyarakat Ogan. Tradisi pengandangan khas Sumatera Selatan dari suku Ogan ini dilakukan dengan menjelang upacara akad nikah. Upacara ini dilakukan dengan selendang panjang untuk menghalangi si calon pengantin pria dan keluarganya untuk bertemu dengan calon pengantin perempuan. Supaya berhasil, pengantin pria harus menuruti permintaan calon istrinya. Lalu prosesi sinamot dari suku Batak. Tradisi ini merupakan tradisi pembayaran mahar dari pihak calon pengantin pria ke keluarga calon pengantin perempuan. Uniknya adalah perbedaan jumlah sinamot yang dibayarkan. Ditentukan oleh berbagai kriteria yang dimiliki oleh calon pengantin perempuan. Contohnya, semakin tinggi nilai yang dimiliki oleh seorang perempuan tersebut, maka semakin tinggi pula sinamot yang harus dibayarkan. Lalu kesenian-kesenian orang Sumatera. Yang pertama, tari tortor. Tari tortor merupakan salah satu jenis tari yang berasal dari suku Batak di Pulau Sumatera. Lalu yang kedua, tari baluse adalah tarian khas dari suku Nias yang melambangkan kegagahan prajurit saat di medan perang. Tari ini merupakan tari perang ala masyarakat Nias, tari yang berasal dari Nias Selatan. Sekarang, tari ini sering digunakan untuk penyambutan tamu atau wisatawan. Lalu yang ketiga, tari sekapur sirih. Tari ini adalah salah satu tari tradisional di daerah Sumatera Utara. Tari ini adalah tari yang dikhususkan untuk menyambut tamu dengan penarinya para wanita yang membawa bunga untuk ditaburkan. Selanjutnya poin B, yaitu sejarah masuknya Islam ke Sumatera. Adanya bukti tertulis mengenai masyarakat Islam di Indonesia tidak ditemukan sampai abad keempat Hijriah atau 10 Masehi. Yang dimaksud dengan bukti-bukti tertulis itu seperti bangunan-bangunan masjid, makam, ataupun yang lainnya. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa pada abad 1 sampai 4 Hijriah merupakan fase pertama proses kedatangan Islam di Sumatera dengan kehadiran para pedagang muslim yang singgah di berbagai pelabuhan di Sumatera. Dan hal ini dapat diketahui berdasarkan sumber-sumber asing seperti literatur Arab dapat diketahui bahwa kapal-kapal dagang Arab sudah mulai berlayar di Sumatera di wilayah Asia Tenggara sejak permulaan abad ke-7 Masehi. Sehingga kita dapat berasumsi mungkin dalam kurun waktu 1 sampai 4 Hijriah terdapat hubungan pernikahan antara pedagang dan masyarakat muslim asing dengan penduduk setempat, sehingga menjadikan mereka masuk Islam baik sebagai istri maupun keluarganya. Sedangkan bukti-bukti tertulis lainnya adanya masyarakat Islam di Indonesia, khususnya Sumatera, baru ditemukan setelah abad ke-10 Masehi, yaitu dengan ditemukannya makam seorang wanita bernama Tuhar Amisuri di Barus dan makam Sultan Malik Al-Saleh yang ditemukan di Meunahasah Beringin, Kabupaten Aceh pada abad ke-13 Masehi. Sumatera Utara merupakan salah satu pusat perniagaan yang terpenting di Nusantara pada abad ke-7 Masehi, sehingga Sumatera Utara menjadi salah satu tempat berkumpul dan singgahnya para saudagar-saudagar Arab Islam, sehingga semakin memungkinkan bahwa dakwah Islamiyah berpeluang untuk bergerak dan berkembang dengan cepat di kawasan ini. Hal ini berdasarkan catatan tua Cina yang menyebutkan adanya sebuah kerajaan di Sumatera Utara namanya Tasi
telah membuat hubungan diplomatik dengan kerajaan Cina. Sebelum masuk agama Islam ke Sumatera Utara, masyarakat setempat telah menganut agama Hindu. Hal ini dibuktikan dengan kabar bahwasannya Sultan Malik As-Saleh atau Sultan Samudra Pasai pertama menganut agama Hindu sebelum akhirnya diislamkan oleh Syekh Ismail. Sama halnya dengan Sumatera Utara, Sumatera Selatan juga memiliki letak geografis yang strategis, sehingga pelabuhan di Sumatera Selatan juga merupakan pelabuhan yang ramai dan menjadi salah satu pusat perniagaan pada masa itu. Oleh karena itu, otomatis banyak saudagar-saudagar Muslim yang singgah di pelabuhan ini. Sebelum masuknya Islam, Sumatera Selatan telah berdiri kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha. Kerajaan ini memiliki kekuatan maritim yang luar biasa. Karena kerajaan bercorak Buddha, maka secara tidak langsung sebagian besar masyarakat di kerajaan Sriwijaya tersebut menganut agama Buddha. Selanjutnya poin C, yaitu tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap masuknya Islam ke Sumatera. Tokoh pertama yaitu Hamzah Pansuri. Hamzah Pansuri ini adalah seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad ke-16 Hijriah. Ia berasal dari Barus, sekarang berada di Provinsi Sumatera Utara. Pada masa Hamzah Al-Fansuri ini, ada pula sarjana yang berpendapat ia lahir di Ayutthaya atau ibu kota lama kerajaan Siam. Nama Al-Fansuri sendiri berasal dari Arabisasi kata Pancur, sebuah kota kecil di pesisir barat Tapanuli Tengah dekat kota bersejarah Barus. Dalam zaman kerajaan Aceh Darussalam, kampung Fansur itu terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Hamzah Al-Fansuri lama berdiam di Aceh. Ia terkenal sebagai penganut aliran Wahdatul Wujud. Dalam sastra Melayu, ia dikenal sebagai pencipta genre syair. Hamzah Fansuri menuntut ilmu sampai ke India, Persia, Mekah, Madinah untuk mempelajari ilmu-ilmu seperti fikih, tauhid, tasawuf, sejarah, dan sastra Arab. Setelah kembali ke Aceh, beliau mengajarkan ilmu-ilmunya di pesantren atau dayah di Oboh Simpang Kanan Singkel. Di samping sebagai ulama, ia juga sebagai sastrawan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hasil karyanya, di antara karyanya yang pertama yaitu Risalah Tasawuf berbahasa Melayu, kedua puisi-puisi filosofis dan mistis bercorak Islam, yang ketiga syair puisi 4 baris dengan skema saja AAAA yang merupakan perpaduan antara rubai Persia dengan pantun Melayu. Yang kedua, Samsudin As-Sumatrani. Samsudin As-Sumatrani adalah seorang ulama besar Aceh yang hidup pada abad ke-16 dan ke-17 Masehi. Beliau merupakan murid dari seorang ulama yang dikenal dengan nama Hamzah Al-Fansuri. Meskipun secara pasti tidak diketahui kelahiran beliau, namun dari namanya menunjukkan bahwa beliau merupakan ulama yang berasal dari Pasai atau Aceh. Beliau meninggal dunia dalam pertempuran dengan Portugis di Malaka pada tahun 1040 Hijriah sampai 1630 Masehi atau 1630 Masehi dan dikebumikan di kampung Ketek, Malaka. Dalam kitab Bustanul Salatin karya Syekh Nuruddin Ar-Raini juga diperoleh keterangan bahwa Samsudin
wafat pada hari ke-12 bulan Rajab tahun 1039 Hijriah atau 1630 Masehi. Samsudin Al-Sumatrani merupakan seorang ulama terkemuka di Aceh dan Nusantara pada abad ke-16 Masehi. Ia memiliki posisi penting di kerajaan Aceh Darussalam sehingga ia termasuk salah seorang tokoh yang diceritakan dalam buku Hikayat Aceh. Dalam buku tersebut diceritakan bahwa Samsudin Al-Sumatrani pernah diminta oleh Sultan Iskandar Muda untuk melakukan penyembelihan hewan kurban pada selepas sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahman. Samsudin Al-Sumatrani memiliki pengaruh yang sangat besar dan kuat di Aceh sehingga diberikan jabatan-jabatan penting oleh Sultan Iskandar Muda. Jabatannya diantaranya pertama sebagai Syekh Al-Islam, yaitu gelar tertinggi untuk ulama. Kedua, penasihat raja. Yang ketiga, imam kepala. Keempat, anggota tim perunding dan juru bicara kerajaan Aceh Darussalam. Yang ketiga, Nuruddin Ar-Raniri. Nama panjangnya yaitu Syekh Nuruddin Muhammad ibnu Ali ibnu Hasanji ibnu Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy atau yang populer namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri adalah ulama penasihat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani, yaitu Iskandar II. Ar-Raniri memiliki pengetahuan luas pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani. Ar-Raniri memiliki pengetahuan luas yang meliputi tasawuf, kalam, fikih, hadis, sejarah, dan perbandingan agama. Selama masa hidupnya, ia menulis kurang lebih 29 kitab. Yang paling terkenal adalah Bustanus Al-Salatin. Namanya kini diabadikan sebagai nama perguruan tinggi agama, yaitu UIN Ar-Raniri di Banda Aceh. Syekh Nuruddin diperkirakan lahir sekitar abad ke-16 di kota Ranir, India, dan wafat 21 September pada tahun 1637. Ia datang ke Aceh dan kemudian menjadi penasehat kesultanan di sana hingga tahun 1644. Nuruddin Al-Raniri dilahirkan di Ranir yang sekarang disebut dengan Rendar, Gujarat, India. Ia lebih dikenal sebagai seorang ulama Melayu. Perkenalannya dengan tokoh Indonesia dimulai ketika ia melanjutkan studi ke Haramain tahun 1030 Hijriah atau 1620 Masehi. Diperkirakan ia melakukan perjalanan pertama ke Melayu, Sumatera, dan menetap di sana antara tahun 1030 Hijriah atau 1621 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani, Raniri diangkat sebagai Syekh Al-Islam. Selanjutnya, Abdurrauf As-Singkili adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga dikenal ialah Tengku Syekh Kuala atau Syekh Kuala Banda Aceh, artinya Syekh Ulama di Kuala. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya diduga berasal dari Persia dan Arabia yang datang dan menetap di Singkil, Aceh pada akhir abad ke-13 Masehi. Namun hal itu belum dapat dipastikan karena minimnya catatan sejarah keluarganya, serta tidak didukung nama keluarga yang menceritakan keturunan ataupun keturunan Arab tersebut.
Beberapa ahli berpendapat bahwa ia merupakan putra asli pribumi beretnis Minang pesisir di Singkil yang telah menganut agama Islam pada masa itu. Pendapat lain mengatakan dari etnis Batak Singkil beragama Islam yang tidak diketahui lagi marganya. Pada masa mudanya ia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri. Ia kemudian juga belajar pada ulama Fansur dan di Banda Aceh. Selanjutnya ia pergi menunaikan ibadah haji dan dalam proses pelawatannya ia belajar pada berbagai ulama di Timur Tengah untuk mendalami agama Islam. Agama Islam. Setelah mendapat ilmu pengetahuan dan ijazah dari beberapa sekolah yang dijalaninya, ia kembali ke Aceh. Ketika itu Aceh dikuasai oleh Sultanah Safidatuddin Tazul Alam. Di Aceh, Abdul Rauf Singkel giat dalam berdakwah dan mempunyai banyak murid. Di antara muridnya yaitu Burhanuddin Ulaka, Pariaman Sumatera Barat. Yang kedua, Abdul Rauf Singkel lah yang menghapuskan ajaran salik buta. Ajaran salik buta yang dihapuskannya adalah para salik atau pengikut terdekat yang tidak mau bertobat lalu dibunuh. Abdul Rauf Singkel memiliki lebih kurang 21 karya tulis yang terdiri dari kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Selanjutnya yang kelima yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah seorang ulama Indonesia asal Minangkabau. Ia bernama lengkap Nama lengkap Al-Allamah Asy Syaikul Ahmad Khatib Rahimatullah bin Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Aziz Al-Khatib Al-Minangkabawi. Ia lahir di Koto Tuo, Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 6 Zulhijjah 1276 Hijriah atau 1860 Masehi, dan meninggal di Mekah pada tanggal 8 Jumadil Awal 1334 Hijriah atau 1916 Masehi. Dia menjabat sebagai imam mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Banyak pemimpin reformis Islam Indonesia belajar darinya, termasuk Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ayahnya adalah seorang jaksa di Padang, sedangkan ibunya adalah Putri Tuanku Nan Renceh, seorang ulama terkenal dari kelompok Paderi. Beliau mendapat pendidikan awal di sekolah rendah dan sekolah guru di Bukit Tinggi. Pada tahun 1876, beliau melanjutkan pendidikan ke Mekah sampai akhirnya memperoleh kedudukan yang tinggi dalam mengajarkan agama. Selain itu, ia juga diangkat menjadi imam besar Masjidil Haram yang bermazhab Syafi'i. Awal berada di Mekah, ia berguru dengan beberapa ulama terkemuka di sana seperti Syed Bakri Sadha, Syed Ahmad bin Zaini Dahlan, dan Syekh Muhammad bin Sulaiman. Usai melakukan haji, ia menimba ilmu di maktab milik Syekh Abdul Hadi, seorang syekh asal Inggris. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memberikan gagasan pembaharuan Islam
dengan menekankan pentingnya syariat dan menolak tarekat. Terlihat dalam karyanya Izhar Zukalul Kazibin yang menolak praktik tarikat Naqsabandiyah. Berikut adalah beberapa kitab dengan karangan beliau, yaitu Hasyiah An-Nafahat ala Syarhil Warakat lil Mahalili, Al-Jawhirun Naqiyah fil Amalil Jaibiyah, dan lain sebagainya. Murid-murid Syekh Ahmad Khatib di Mekah tercatat 4 orang ulama Melayu Indonesia yang kemudian hari menjadi penerus gagasan pembaharuan di Minangkabau. Mereka adalah Syekh Tahril Jalalatul Al-Azhari pada tahun 1869, Syekh yang kedua Syekh Muhammad Jamil di Jambek, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Ika Listanawati. Saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang kerajaan-kerajaan besar di Sumatera. Baiklah, yang pertama yaitu Kerajaan Perla. Kerajaan Perla adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kerajaan Perla berdiri pada abad ketiga Hijriah atau 9 Masehi. Disebutkan pada tahun 173 Hijriah, sebuah kapal layar berlabuh di Bandar Perla membawa angkatan dakwah di bawah pimpinan Nakhoda Khalifah. Kerajaan Perla didirikan oleh Said Abdul Aziz atau Raja pertama Kerajaan Perla dengan gelar Sultan Alaiddin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah. Selanjutnya yang kedua yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan terletak di pesisir timur laut Aceh. Kapan berdirinya Kesultanan Samudra Pasai belum bisa dipastikan dengan tepat dan masih menjadi perdebatan para ahli sejarah. Namun, menurut Ukajan Drasasmita atau Ede dalam buku Badriyatim menyatakan bahwa kemunculannya sebagai kerajaan Islam diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai hasil dari proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7 dan seterusnya. Berdasarkan berita dari Ibnu Battuta, dikatakan bahwa pada tahun 1267 telah berdiri kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini dibuktikan dengan adanya batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh tahun 1297 Masehi. Malik Al-Saleh, raja pertama Kerajaan Samudra Pasai, merupakan pendiri kerajaan tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu Kerajaan Aceh. Kurang diketahui kapan kerajaan ini sebenarnya berdiri. Anas Mahmud berpendapat sebagaimana yang dikutip dalam buku Badriyatim bahwa kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15 Masehi di atas puing-puing kerajaan Lamuri oleh Muzaffar Shah pada tahun 1465 sampai 1497 Masehi. Dialah yang membangun kota Aceh Darussalam. Pada awalnya, wilayah kerajaan Aceh ini hanya mencakup Banda Aceh dan Aceh Besar yang dipimpin oleh ayah Ali Mughayat Shah. Ketika Mughayat Shah naik tahta menggantikan ayahnya, ia berhasil memperkuat kekuatan dan mempersatukan wilayah Aceh dalam kekuasaannya, termasuk menaklukkan kerajaan Pasai. Yang keempat yaitu Kerajaan Minangkabau. Kerajaan Pangaruyung disebut juga sebagai Kerajaan Minangkabau yang merupakan salah satu kerajaan Melayu yang pernah berdiri, meliputi Provinsi Sumatera Barat sekarang dan daerah-daerah di sekitarnya. Kerajaan ini pernah dipimpin oleh Aditya Warman sejak tahun 1347 dan sekitar tahun 1600-an kerajaan ini menjadi Kesultanan Islam. Pengaruh Islam di Pangaruyung berkembang kira-kira pada abad ke-16, yaitu melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang di Aceh dan Malaka. Pada abad ke-17, kerajaan Pangaruyung akhirnya berubah menjadi Kesultanan Islam. Raja Islam yang pertama dalam Tambo Adat Minangkabau disebut bernama Sultan Arif. Selanjutnya yang kelima yaitu Sejarah Kerajaan Riau. Imperium Melayu Riau adalah penyambung warisan Sriwijaya. Kedatangan Sriwijaya yang mula-mula sejak tahun 517 sampai 683 di bawah kekuasaan Melayu dengan meliputi daerah Sumatera Tengah dan Selatan. Sriwijaya Sailendra bermula dari penghabisan abad ke-7 dan berakhir pada penghujung abad ke-12.
Kemaharajaan Melayu yang dimulai dari Kerajaan Bintan Tumasi abad 12-13 Masehi dan kemudian memasuki periode Melayu Riau yaitu zaman Malaka abad 14-15 Masehi, zaman Johor Kampar abad 16-17 Masehi, zaman Riau Lingga abad 18-19 Masehi. Selanjutnya yang keenam yaitu Kesultanan Palembang. Pada waktu daerah Palembang menjadi bagian dari Kerajaan Majapahit, di daerah ini ditempatkan seorang adipati bernama Aryo Damar pada tahun 14-15 Hijriah. Pada awalnya ia beragama Hindu, lalu kemudian memeluk Islam. Hal ini menunjukkan bahwasanya pada waktu itu Islam sudah dominan di Palembang. Yang ketujuh yaitu Kerajaan Kesultanan Jambi. Kesultanan Jambi adalah kerajaan Islam yang berkedudukan di Provinsi Jambi sekarang. Kerajaan ini berbatasan dengan Kerajaan Indragiri dan kerajaan-kerajaan Minangkabau seperti Swiguntur dan 5 kota di utara. Di selatan kerajaan ini berbatasan dengan Kesultanan Palembang. Wilayah Jambi dulunya merupakan wilayah Kerajaan Melayu dan kemudian menjadi bagian dari Sriwijaya. Pada tahun 1616, Jambi merupakan pelabuhan terkaya kedua di Sumatera setelah Aceh. Dan pada tahun 1670, kerajaan ini sebanding dengan tetangga-tetangganya seperti Johor dan Palembang. Namun, kejayaan Jambi tidak berumur panjang. Tahun 1680-an, Jambi kehilangan kedudukan sebagai pelabuhan lada utama setelah perang dengan Johor dan konflik internal. Tahun 1903, Pangeran Ratu Martan Ingrat, keturunan Sultan Tata, Sultan yang terakhir, menyerah kepada Belanda. Jambi digabungkan dengan Keresidenan Palembang. Tahun 1906, Kesultanan Jambi resmi dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda.